tuh di prank sama istriku. Sebenarnya kemarin tuh yang masak tuh dia, aku cuman buka apa sih, buka bungkusnya doang. Terus Selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Di hari Senin yang cerah ceria nih, saya kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya punya banyak sekali tamu dan banyak sekali pembahasan, dan kebanyakan adalah mengenai pasangan-pasangan viral. Ya, ada pasangan viral yang beda usianya 35 tahun, ada pasangan viral yang kemarin anniversary 6 bulan dikasih kado mobil. Nah, ini ada juga pasangan yang tadinya viral, ya kan? Tapi sekarang udah gak jadi pasangan, tetap viral tapi beritanya ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita hot, baik kenyataan dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini adalah dari pasangan yang kemarin hari Jumat baru menikah itu ya, yang membuat kejutan dengan kapan pacarannya tiba-tiba nikah. Jadi secara ta'aruf. Kemarin ramai banget dari mulai updatean si pengantin. Katanya gini, ini malam pertama ya yang masakin suaminya gitu. Aku belum bisa masak guys, masak nasi dan mie instan aja belum bisa. Karena gak ada makanan apapun, jadi malam pertama kita makan mie instan. Masa sih makan? Oke. Dulu ya dimasakin suami katanya. Akibat dari postingan ini lalu menuai komentar netizen di luar sana. Apa? Gak bisa masak mie instan bisa dapat rembayang ya. Sama kayak Nia Ramadhani, gak bisa ngupas salak bisa dapat, wah suaminya kaya gitu ya. Jadi perempuan itu memang gak harus bisa masak juga. Kalau namanya jodoh ya apa boleh buat. Coba kita lihat komentar netizen. Astagfirullah Dinda, how? Ente selama ta'aruf harusnya baca treat bikin bekal buat suami. Ini yang kemarin juga viral ya. Bekal untuk suami itu juga viral ya, karena ada yang komen ngapain sih gitu. Pokoknya gitulah ya, rame. Yang berikut coba kita lihat. Ma, nasi sama mie instan aja nggak bisa, apa nggak takut diomelin mertua, katanya gitu. Nah terus abis gitu ada lagi nih updatean dari pasangan menikah itu ya kan, bunyinya gini. Nih itu masih ada komentar netizen. Oke, ini yang berikut nih ya. Ya, postingan gini. Sayang, tadi aku ileran nggak sayang gitu ya. Terus dibalas sama istrinya. Kamu tadi ngorok sayang, ya kan? Langsung dibalas oleh netizen, kontan. Serumah kan bisa nanya langsung, selain gak bisa masak mie instan ternyata lu gak bisa mengoperasikan WA ya. Lah, jangankan WA, ini bukannya serumah, ngobrol aja kenapa di rumah. Tapi kan kalau gak gitu gak rame, karena namanya juga ini pasangan yang menjadi sorotan banyak orang. Karena banyak yang, couple goals banget gitu ya, couple goals banget. Nah ada lagi nih. Karena banyak komentar netizen seputar Dinda Hao yang ngaku gak bisa masak nasi dan gak bisa masak mie instan. Itu sempat si Ray bilang gini ya, maklumin aja namanya juga kan bangun rumah tangga bukan bangun rumah makan. Dan berikut mereka bikin klarifikasi lagi. Ray bilang gini, enggak kok bukan aku yang masak, aku cuma bukain ininya doang, yang masak tetap istriku. Apakah benar seperti itu? Apakah sebenarnya memang Dinda Hao gak bisa masak mie instan? Coba kita lihat klarifikasinya berikut ini. konten pertama masak mie instan. Teman-teman, udah nggak usah dibahas. ini loh ya. Kalian tuh di prank sama istriku. Sebenarnya kemarin tuh yang masak tuh dia, aku cuman buka apa sih, buka bungkusnya doang. Terus ya Enggak, aku nggak bisa masak, cuman bisa lah dikit-dikit. Bisa lah kita sama-sama belajar. Ya nggak apa-apa lah, nggak bisa masak, yang penting kan bisa belajar ya kan. Oke, next yang berikut apa nih? Ini apa? Ini kan udah aku baca. Hai, kita lihat komentar netizen berikut ini ya. Nih, kalau benar-benar prank sia-sia seperti Gamalamu Mas Rembayang, prank itu dosa. Salah juga ya kan, namanya juga pasangan viral, mau ngapain juga tetap salah ya kan. Membohongi orang atau emang benar dia nggak bisa masak cuman karena udah viral, klarifikasi ya kan. Lagian keringi banget sih nanya di sosmed ileran atau enggak, nanya aja langsung. Jangan dong, nanya-nanya dong. Kalau enggak aku kan enggak punya bahan di pojokan sini. Hibur kita para netizen yang lagi banyak juga kan yang masih di rumah aja ya. Kasih berita lah, enggak apa-apa. Jawab-jawaban aja Rembayang sama Dinda Hao main-main kesini ya. Nah kalau pasangan ini gimana? Pasangan ini itu dijodohkan. Yang perempuan usianya 20-an, suaminya lebih tua 35 tahun atau seumur ayahnya. Dijodohkan sempat 2 bulan, yang pihak perempuan ini masih mikir-mikir. Akhirnya membuka hati menerima juga. Seperti apa kisahnya kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Amalia, guru bahasa Inggris berusia 24 tahun ini viral karena menikah dengan Emen Hidayat, pria 60 tahun, teman dari ayah Ana yang juga seorang petani dan sempat menjadi kepala desa dan dijodohkan hingga menikah pada Desember 2018. Perempuan asal Pangandaran ini mengaku butuh waktu 3 bulan untuk beradaptasi dengan sang suami karena perbedaan usia yang diketahui sempat menjadi driver ojek dan sudah pernah menikah 8 kali. Yeay, sudah ada Ibu Ana dan Pak Emen. Ibu Ana Iya. guru bahasa Inggris ya dulu ya. Sekarang ngasih les aja secara online. Online. Secara online. Dan Pak Emen. Pak Emen ini dulu kepala desa ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang apa kegiatannya kalau gitu? Tani. Oh tani aja Ya, begitu. tani. Nah ini ada video ya, video kalian menceritakan tentang pernikahan. Ya. Karena kamu juga vlogger ya, Iya. suka bikin vlog ya Ana ya. Kita lihat yang berikut ini. Memang awal mulai kita menikah tadi udah Bapak katakan Bapak dulu awalnya nggak mau sama saya, begitupun saya belum mau ya Pak sama Bapak. Tapi seiring berjalannya waktu kita cuma 12 hari kenal, lebih dekat itu pun kalau Bapak nge-WA saya nggak balas ya Pak. Ya. 12 hari saya dikasih tahu untuk menikah dengan Bapak, dan ya memang awalnya tidak bisa menerima karena saya pun belum kenal Bapak gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah akhirnya kita menikah pada tanggal berapa Pak? 1 No, kita menikah pada 30. tanggal tanggal 13. 13. Aduh Pak Emen 13 apa Pak nikahnya Pak? 13 Januari. 13 Januari, Eh, benar 13. nggak? Desember. Desember, aduh Pak Emen salah lagi. Mbak Ana kan dijodohkan ya. Ini suaminya seumur sama bapaknya betul? Iya, Lebih tua. Lebih tua Lebih bahkan dari tua. bapak kamu. Iya. Pasti kan ya namanya juga kamu masih muda, baru lulus sarjana gitu ya, dijodohkan. Iya. Lebih tua lagi, lebih tua dari bapak kamu. Itu kan pasti nggak mudah buat kamu Ana. Iya. Sampai kamu akhirnya mau tuh gimana ceritanya? Oke, jadi sebelumnya saya tidak bisa menerima itu dan itu manusiawi ya Kak, Manusiawi, ya, manusiawi dan ibaratnya selama 2 bulan saya mencari apa arti hidup hingga pada akhirnya setelah sholat subuh saya minta sama Allah kalau emang ini yang terbaik walaupun saya dibully ataupun dihina orang tapi Allah tidak melarang pernikahan beda usia dan negara pun tidak melarangnya Ya, itu betul. adanya buku nikah kita. Kemudian saat saya hanya menyalahkan Bapak, saya tidak menjadi manusia yang bijak karena sesungguhnya jodoh itu udah anugerah dan saya harus bisa merubah jodoh yang menyakitkan menjadi sebuah jodoh anugerah. Emang Biarkan sebelumnya kamu nggak pernah ada yang deket sama kamu Ana? kalau deket ada tapi saya nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Tapi pada saat itu apakah kamu sudah ingin menikah? Belum. Oh belum. Jadi kan banyak ya sebenarnya. Kenapa akhirnya kamu memilih? Kan kamu bisa aja menolak. Apa nggak bisa nolak sebenarnya? Awalnya saya sudah menolak, kemudian dengan beberapa argumen dari orang tua, saya tahu beban mama kan kita broken home. Orang tua saya cerai saat saya kecil. Dari umur berapa? Bayi. Dari bayi. Tenang. Kamu masih ketemu bapak? Santai masih juga, ya? santai Tapi juga. sudah berpisah. Terus apa yang menjadi pertimbangan mama? Saya hanya berpikir, siapa tahu dengan seperti ini jalan saya menuju surga Allah. Seperti itu. Tenang ke. Bagaimana caranya kamu membayangkan ini bisa menjadi, selain menikah itu ibadah, kaitannya tadi sama mama, pertimbangan mama bahwa mama sudah lama sendiri berpisah dari bapak, apa? Tapi seiring berjalannya waktu saya tahu bapak dulu awalnya bukan orang yang belum baik, bukan orang yang nggak baik tapi belum baik. Ibaratnya bapak punya background pernikahan yang 8 kali. iya kurang bagus gitu. Tapi saya punya kewajiban gimana tidak saat orang lain selalu menghina bapak, saya akan menerima bapak apa adanya dan kita berjalan bersama untuk menemukan apa itu arti cinta. Dan kamu menemukan sendiri jawabannya? Iya, setelah 2 bulan, setelah saya sholat subuh, saya minta sama Allah, jika ini yang terbaik, tenangkan hati saya. Kamu sendiri sama papa kamu masih ketemu? Masih. Papa kamu juga termasuk yang menyarankan kamu untuk menikah dengan Pak Emen? Atau mama lebih Mama. banyak? Mama lebih banyak. Apa kata mama sih, pertimbangannya apa? Kalau pertimbangan secara jelasnya saya tidak pernah tanyakan, tapi mama selalu bilang
demi keluarga. Demi keluarga. Kalau kamu tidak menikah dengan Pak Emen, apa yang terjadi? I can answer that. Tenang. Pak Emen, Apa? Pak Emen sendiri pada saat dijodohkan tadi, kalau dari wawancara-wawancara, Pak Emen sendiri juga sebetulnya masih belum ada niatan untuk menikah dengan Ana gitu. Nah, awalnya gini, Mbak. Saya udah tahu mamahnya ini ke rumah saya 1 bulan. Kerja di situ, di orang lain. Nah, ceritanya gini, awalnya saya akan dijodohkan ke anak saya. Oh, Ana mau awalnya. dijodohkan ke anaknya Pak Emen. Tapi kata ibunya, bukan ke anak kamu, tapi ke kamu. Bahasa, wah, tewara cek abdinya gitu. Namanya jangan jodoh mah gitu. No, tidak diterima. 1 kali nggak diterima, 2 kali nggak diterima. 3 kali bahasa gini seperti saya. Kalau mau boleh, atau jodoh boleh. Tapi kalau tidak baik, ulah nyalakan saya. Gitu. Sudah gitu, kata ibunya nanti ke Ciamis tanggal berapa? 12. Tanggal 12. Nah, tanggal 12 ke Ciamis. Alo abdi, alo saya tabrakan, ada di rumah sakit, saya menengok saudara saya, tiba-tiba ada SMS, Pak Kubu hari itu sedang jadi kubu, Ya, kesini mampir. Oke. Saya malu, saya malu karena betul ini atau bagaimana? Ya, Gitu. SMS dari Ana? Anak, Dari Mama, mamanya Ana? ya udah datang ke situ ada anak. Ketemu deh tuh. Ya ada anak. Kata ibunya sedang tidur. Ya, abdi duduk di situ. Ya. Udah duduk, kurunyung. Nah, datang pada saya. Ya. Saya berbicara gini, Nyi, jangan mau pada saya. Saya udah tua, tidak punya apa-apa, tidak punya motor, tidak punya mobil. Mau apa pada saya? Anak muda banyak. Nah, yang benghar banyak. Anaknya Pak Emen juga ada. Nah, gitu. Nah, ini nggak bicara, Diam aja. diam aja. Nah, udah lama berbicara. Nurut ke mama, gitu. Ikut ke mama, gitu katanya. Nah, saya ngasih uang. Nggak diterima. Oh, berarti alimen, jika begitu-gitunya. Apa tuh Nggak alimen? mau. Nggak mau, Nggak pasti mau. nggak mau, gitu. Dikasih ke ibunya. Kata ibunya, kasih aja ke anak saya. Oke, Kalau baik. mau boleh diterima. Oh, Kalau baik. tidak mau enggak. Oke. Saya diambil lagi, dikasih oleh sana diterima. Akhirnya Ya itulah. diterima. Ya, baik. Saya pulang Ya, ke rumah, ke Langkap Lancar. ya. Saya mikir di rumah, apa betul ini jodoh saya atau Iya. tidak. Saya udah punya pacar. Oh, sudah punya Saya, pacar, iya, Pak? udah punya pacar. Oke. Mau menikah saya tanggal 30. 30 apa? 30 bulan 1. Januari. Nah, Januari. Ternyata Desember udah nikah sama ini. Ya. Pacarnya marah dong Pak Emen. Orang Garut. Pak Emen. Pak Emen kan ya udah pernah menikah sebelumnya. Ya. Udah punya pacar gitu. Ya. Terus kan pasti harapannya yang ini juga lebih langgeng ya Pak Emen. Ya. Gimana tuh Pak Emen caranya? Apa perbedaan usia juga 35 tahun, Ya. jauh. Kalau ngobrol mungkin ada hal yang banyak yang nggak nyambung ya kan gitu. Ya. Nah Pak Emen gimana Pak caranya supaya pernikahan yang kali ini lebih langgeng? Nah, saya belum tuntas berbicara ya. Sudah gitu, saya SMS ke ibunya, kalau mau pada saya betul-betul mau 12 hari kawin, tanggal 13, kata saya. Ya. Ya, saya di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Nah, Kenapa harus Bapak bilang kalau mau sama saya harus tanggal 13? Kenapa? Ya, karena saya udah punya. Oh, gitu. Kalau tidak mau, Oh gitu. karena kalau jadi kepala desa harus punya Istri. istri gitu kata Tapi saya. ternyata Bapak kepilih nggak jadi kepala desa? Apa? Enggak, akhirnya pada saat itu akhirnya nggak jadi kepala desa. Itu udah menjabat Kak. Oh, udah 1 menjabat. tahun mau berakhir dan kemarin nyalon lagi nggak dapat dan kita mulai dari nol lagi. Dari kehidupan. model nol lagi. Nah, sudah gitu ada balasan di situ. Hari Kamis tanggal 13 kawin. Nikah kami ya katanya ibunya nggak bicara dengan ini.
berbicara dengan ibunya. Saya ya sudah ke rumah Senin Selasa Rabu. 3 hari saya nggak ketemu acuh. Iya. Nah, saya udah gitu. Nah, jadi hari Senin masih nggak mau. Nah, ke rumah saya. Kalau tidak mau hari Kamis kawin tidak jadi, saya akan ke Garut, kata saya gitu. Jadi ancaman ada dari Bapak Emen ya? Jadi saya dilaksanakan kawin. Iya, tapi akhirnya menikah juga. Coba kita lihat ini ada video-video yang sering diunggah sama Ana di vlognya ya mengenai seperti apa sih kehidupan pernikahan kalian. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Kalau yang tidak saya sukai dari Bapak adalah Bapak itu kadang teman-teman udah emosi, kan Pak? Ya. Bapak itu udah emosi dan kadang tuh kalau udah pegang HP lupa sama istri, teman-teman. Itu yang saya tidak sukai dari Bapak. Ini dari Bapak, jangan marah ya, janji ya. Ya, janji. Nah, sebenarnya ini tuh dikirim dari mantan Abi, Pak. Waduh, kata mantan masih kena yang berpacaran. Bukan, enggak Pak, bukan pacaran, kan mantan Oh, mantan. Yang dulu. Bukan. Abi beli sendiri dan Bapak tuh kena prank. Apa ini prank? Iya Pak. Nggak tahu prank aku. Ini terus Pak. Apa ini prank? Prank, Bapak masa nggak tahu prank? Nggak tahu prank. Ai prank itu naon, bohong atau banyak? Prank itu prank Pak. Prank tuh kayak bohong kayak gitu. Berarti Bapak terang pranknya Bapak. Tidak tahu prank. Aduh, Ana, keputusan kamu menikah itu satu memang ya tidak mudah. Terus kamu juga punya cita-cita, kamu pengen jadi dosen, kamu sarjana. Dan menikah dengan Pak Emen ini membuat kamu gak bisa memenuhi cita-cita karena tempat tinggalnya jauh. Terus gimana kamu bisa menyesuaikan impian kamu dengan kenyataan yang harus kamu jalani? Jadi gini Kak, sebenarnya ada sesuatu yang kadang rencana kita merasa rencana kita terbaik, tapi tetap rencana Allah itu terbaik. Dan memang mungkin untuk saat ini saya belum bisa menjadi dosen, tapi saya masih bisa ngajar online dan saya masih bisa menyalurkan bidang saya ngajar gitu, walaupun saya di kampung seperti itu. Dan dengan menemani Bapak, saya bisa sedikit demi sedikit merubah Bapak yang dulu, yang ibaratnya orang lain katakan bodoh, orang lain katakan batu, setidaknya saya sedikit demi sedikit bisa merubah Bapak menjadi mutiara walaupun itu kecil. Jadi kamu tetap mengajar. Iya. Apa hal baik lainnya dari pernikahan kamu selama ini yang kamu dapat ambil hikmah? Ya, yang pertama, alhamdulillah Bapak berubah dan alhamdulillah Bapak ibadahnya jauh dari saya. Kalau saya bangun jam setengah 4, Bapak setengah 2 udah sholat. Dan itulah manusia, Allah tuh akan memberi hidayah tuh kita nggak tahu gitu. Itu yang pertama hikmahnya, kita jangan melihat orang dari cover. Jangan melihat orang dari masa lalu, karena orang bisa berubah di masa depan. Yang kedua, saya bisa menemukan sosok ayah di Bapak. Pak Emen, kalau menurut Pak Emen ada satu hal deh yang Pak Emen temukan indah ketika menikah dengan Ana. Nah, Singkat aja Pak. Menemukan saya, ke istri saya, di ini saya kalau mau tidur pencet dulu enak. Dipijit. Oh, pencet dulu enak. Dipijit dulu. Sampai bingung apa yang dipencet ya. Dipijit dulu ya. Kalau pijitannya tidur. enak Ana. Iya. Oke. Nah itu enak kan. Nah, kasih makan hanet-hanet ada Jadi gitunya. ada yang ngurusin gitu ya Pak ya. Ada perhatiin oleh ini saya. Ini mau rencana mau punya anak lagi nggak Pak Emen? Apa? Punya anak lagi? Kalau ada tituhan boleh. Boleh. Gitu. Kalau sendiri nggak bisa. Mau, tapi Tuhan nggak kasih. Oh iya betul Nah, juga. iya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Pak Emen dan Ana. Terima kasih sudah datang. Kita memang nggak pernah tahu ya keputusan kita yang diputuskan oleh Allah seperti apa. Yang Amin, kita amin. terus berpikir positif. Nah, berikut kita akan hadirkan ini satu pasangan lagi viral, baru anniversary 6 bulan. Udah dapat hadiahnya mobil Mini Cooper. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sarah Ahmad, selebgram berusia 24 tahun ini viral lantaran sang kekasih Nur Hidayat Haji Haris, pemain sepak bola dari klub Liga 1 Bayangkara FC berusia 21 tahun ini memberikan mobil Mini Cooper sebagai hadiah anniversary pacaran yang ke-6 bulan.
Pasangan yang awalnya tak saling tahu profesi masing-masing ini mendapat komentar cibiran dari netizen kalau Sarah cewek matre. Yeay, kita sudah bersama dengan Sarah Ahmad dan ini pesepak bola Nur Hidayat yang kemarin kasih mobil anniversary 6 bulan. Astaga, coba kita lihat di postingannya bikin iri dan menghebohkan jagat raya ya. Aduh nggak tahu mau bilang apa lagi, makasih banyak sayang. Baru bilang 2 minggu lalu pengen beli Mini lagi. Berarti kamu pengen beli Mini lagi, kamu udah pernah punya? Iya, udah pernah punya. Udah pernah punya, Iya, terus udah. masih ada Mininya? Enggak, itu tahun 2017. 2017, terus udah nggak ada sekarang? Iya, aku ganti mobil. Oh ganti mobil, Iya. terus pengen punya Mini lagi. Iya. Nah, di waktu kamu ngomong 2 minggu lalu itu kode-kode atau gimana sih Sarah? Enggak, jadi aku curhat sama dia kayak as a pasangan. Jadi aku ada 2 pilihan mobil, terus kayak aku ngomong sama dia, menurut kamu bagusan yang mana? Terus dia bilang kayak kamu lucuan Mini deh gitu. Terus udah, tapi nggak ada omongan lagi setelah itu. Sebelum-sebelumnya pernah ada nggak sih pacar kamu yang ngasih kado seheboh ini, Sarah? Nggak ada sih. Nggak ada, baru dia? Baru dia. Jadi kaget banget dong? Pacar aku dulu romantis doang, kalau dia nggak romantis tapi langsung. Oh dia nggak romantis, datar wajahnya Iya, ya? Ya oke. Nur, ya ampun. Ini jujur ya, Sarah ini pacar kamu yang keberapa? Baru pertama atau sebelumnya kamu pernah punya pacar juga? Sebelum udah punya. Udah punya? Iya. Kayak gitu juga nggak kamu? Enggak, Enggak, baru ke dia doang? baru ke Sarah doang. 6 bulan langsung kasih mobil. Iya. Apa sih yang beda dari Sarah dengan yang lain-lain sebelumnya? Gimana ya, dia selalu support aku. Heeh. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19 Pandemi, kan. heeh. Sepak bola lagi Iya, lagi ini kan. lagi nggak bertanding. Tapi dia selalu support aku, terus ngajarin aku bisnis. Oh. Jadi ya mungkin pantas lah dapat itu. Oh, ngajarin kamu bisnis. Jadi Iya. kamu udah jalanin bisnis sekarang? On proses sih. On proses ya. Kirain udah dapat untung belinya mobil. Tapi ada sesuatu yang kalian inilah saling berbagi gitu ya. Nah, coba kita lihat ini ada videonya bahkan persiapan kamu ngasih surprise ke Sarah. Coba kita lihat. Cuma ini benar-benar Sarah nggak tahu kan? Nggak tahu. Sama sekali ya? Iya, Serius deh? serius. Gila emang Sultan nih emang. Ini bahan cak. Nanti makeup mata aku berantakan. Vidih, masih aja make up. Apaan sih? Percaya nggak percaya ya? Apaan sih? Udah. 2, 3. Bercanda ya? Ya ampun bikin iri ya. Padahal baru 6 bulan loh, apalagi setahun ya kan. Nah, kamu baru, kan kamu masih muda ya, umur 21 udah ngasih kado pacarnya mobil. Terus kamu bilang sepak bola juga lagi gak ada pertandingan-pertandingan. Orang tua kamu bilang apa? Aku udah izin sama dia, tapi dia support juga, dekat sama Sarah, pacaran dia support. Oh orang tua kamu support sama Sarah ini, karena apa? Ya, yang aku tadi bilang. Oh dia support ya? Iya. Oke. Nah ini ada komen netizen. Sarah ya kan namanya juga ya, bukan terkenal ya kan. Banyak komen netizen di luar sana yang sirik juga banyak. Dia berikut nih, dia bilang gini. Kebanyakan gaya lu tong, lihat toh. Kan teh juara dunia pakainya aja mobil masih bekas. Nah lu baru juga usia 22 udah kebanyakan gaya. Siap-siap calon dengkul, oh gitu katanya. Udah nggak kamu kebanyakan gaya. Jawabannya nanti ya. Terus ada lagi yang bilang, Sarah, katanya kamu pernah bilang di Instagram, kalau perempuan tuh harus mandiri, jangan minta-minta sama pasangan. Nah ini dikasih, oke kita bahas lagi. Berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.